Kapal milik TNI Angkatan Laut KRI Dr. Rajuman Widyodiningrat 992 telah tiba di perairan Indonesia pada Jumat 15 Maret seusai mengirim bantuan ke Gaza. Kapal Rumah Sakit Indonesia tersebut selamat melewati area konflik, yakni Teluk Aden dan Laut Merah. Diketahui sejak perang di Timur Tengah berkecamuk, wilayah tersebut dipenuhi dengan aksi serangan antara Amerika Serikat, Inggris, dan Houthi Yaman. Komandan Satgas Port Visit Mesir 2024 Laksamana Pertama TNI Sumarji Bimo Aji menceritakan bagaimana Satgasnya berhasil mengirim bantuan untuk konflik di Gaza. Bantuan yang dikirim pun mencapai 242,6 ton. Menurutnya jumlah bantuan tersebut merupakan yang terbesar yang pernah dikirim oleh TNI. Satgas Port Visit Mesir 2024 dapat menuntaskan misi kemanusiaan untuk korban konflik di Gaza tersebut. Meskipun tim Satgas menyiapkan bantuan penanganan medis, namun setelah koordinasi ketat hanya diberikan kesempatan selama 4 hari untuk dropping bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut kemudian diangkut 50 truk dan diserahkan menuju perbatasan Rafah. Pelayaran yang ditempuh selama 57 hari berhasil diselesaikan dan bantuan disalurkan dengan baik. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan 214 orang staf Satgas. Selain itu juga disiagakan tim Force Protection sejumlah 36 orang yang terdiri dari Satkopaska, Denjaka, dan Taifib. Mereka ditugaskan untuk self-defense menghindari hal yang tidak diinginkan saat melewati area konflik seperti Teluk Aden dan Laut Merah. Panglima TNI mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap para prajurit yang telah selesai melaksanakan misi kemanusiaan tersebut. Satgas Port Visit Mesir 2024 juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan masyarakat Indonesia untuk korban konflik Gaza, sehingga dalam penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik. Pasukan pertahanan Israel memaparkan hasil operasi di jalur Gaza dalam 2 minggu terakhir pada Sabtu 16 Maret. Zionis mengklaim Brigade Nahal telah membunuh lebih dari 250 militan Palestina. Demikian diungkap IDF dalam pernyataannya sebagaimana dikutip Tribun News dari The Jerusalem Post. IDF menyebut Brigade Nahal melakukan operasi di koridor Netzer di tengah jalur Gaza. Dalam operasi tersebut, Brigade Nahal bekerja sama dengan Batalion Teknik 601 untuk menemukan dan menghancurkan beberapa bagian infrastruktur penting Hamas. Selain itu, Zionis juga menghancurkan infrastruktur senjata yang penting bagi serangan Hamas terhadap Israel. Dalam operasi gabungan tersebut, mereka menghancurkan roket, gudang amunisi, peluncur, dan banyak sistem operasi yang digunakan oleh Hamas dalam operasi mereka. Lebih lanjut, dalam beberapa hari terakhir, Batalion Teknik 601 menghancurkan depo persenjataan yang terletak di antara lokasi peluncuran roket. Situs tersebut diidentifikasi sebagai titik peluncuran roket yang ditembakkan dari Gaza ke negara Israel. Dikutip dari laman resmi IDF, Brigade Nahal 933 adalah salah satu dari 5 brigade infanteri IDF dan berada di bawah Komando Selatan. Brigade ini terdiri dari 4 batalion, diantaranya termasuk 1 batalion pengintai. Penampilan khas prajurit Nahal adalah baret hijau cerah dan sepatu bot merah. Brigade Nahal didirikan pada tahun 1948 oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion sebagai program yang menggabungkan dinas militer dan pembentukan komunitas pertanian baru. Tujuan dari Nahal Garinim, kelompok kecil tentara berbasis layanan masyarakat, adalah untuk memasok tentara kepada IDF sambil menyediakan kebutuhan dasar untuk pendirian Kibbutzim dan komunitas baru. Kapal milik TNI Angkatan Laut KRI Dr. Rajuman Widyodiningrat 992 berhasil menuntaskan misi ke Gaza, Palestina. Kapal yang membawa bantuan 242,6 ton tersebut telah tiba di perairan Indonesia pada Jumat 15 Maret 2024. Diketahui KRI Rajuman tergabung dalam Satgas Muiba atau Port Visit Mesir 2024. Kedatangan kapal tersebut disambut langsung oleh Panglima TNI yakni Jenderal TNI Agus Subianto di Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara. Pelayaran yang ditempuh selama 57 hari berhasil diselesaikan dan bantuan disalurkan dengan baik. Panglima TNI mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap 214 prajurit yang telah selesai melaksanakan misi kemanusiaan tersebut.
Dikutip dari indonesiabaik.id, Indonesia memiliki 3 kapal rumah sakit termasuk KRI Dr. Rajuman Wedyo Diningrat. Kapal rumah sakit digunakan untuk pelayanan kesehatan mobile yang menjangkau seluruh wilayah. Adapun KRI Dr. Rajuman Wedyo Diningrat 992 diluncurkan pada tahun 2022. Penggunaan nama Rajuman Wedyo Diningrat diberikan atas dasar pertimbangan seorang dokter yang mendapat gelar pahlawan nasional dari salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Kapal tersebut memiliki lebar 22 meter, panjang 122 meter dengan bobot 11.394 ton. Kapal mampu melaju dengan kecepatan 18 knot. Sementara kapasitasnya mampu membawa 163 anak buah kapal, pilot dan kru helikopter 18 orang, tamu VVIP 1 orang, staf medis 66 orang. Kemudian pasien 158 orang dan sukarelawan 280 orang. Kapal ini juga mampu bertahan selama 30 hari di laut dengan kemampuan muat material 3 unit helikopter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.